asik. Satu buah posisi damage attacker tertinggi dari seorang Rasi versus Keyboard Profesor. Dan Ini melihat dari kedua romer ini yang saling berhadapan-hadapan, aku bisa bilang bahwa Keyboy akan sangat lebih mudah untuk melakukan deny terhadap pergerakan dari Rasi dengan menggunakan ejectornya. Oke, tapi bukan hanya itu aja, di bottom lane Sans masih coba untuk dapetin satu farmingan dari Alter Gold Turret. Bakal coba dipasang begitu saja, cewek tertangkap dan bahkan menjadi bola-bola dan warga yang mau telah dikeluarkan. Dortmund Wolfki masih coba untuk bertanda, bahkan cewek still survive 3 versus 1. By time yang luar biasa, satu buat space ini untuk diamankan begitu saja. Tapi kita lihat siapa yang berhasil mengamankan satu bar retribusi dan bahkan diamankan oleh seorang Sans. Berhasil diamankan, tapi lihat Fatale, wajah, dapetin dua, dapetin lagi dan bahkan Celebon mereka kali ini 2 versus 1 dan gak bisa bertahan. Double kill lagi possible kill. Tapi ternyata Moon yang berhasil mengamankan Sans, satu hit dan aman, still survive. Satu tembakan dari seorang Sans yang berhasil menaikkan seorang aman 40. Ya mungkin tadi bisa dibilang adalah sebuah aksi yang bisa dibilang agak cukup memaksa ya. Mereka tahu mereka terlambat, tapi ternyata untuk fatalingnya tetap dipaksakan, di mana ada Purify yang benar-benar aktif di dalam area tersebut dan juga beberapa player dari Onyx Esports, mengakibatkan beberapa player dari Alter Ego Esports pun menghilang. Untung saja Ahmad masih bisa mendapatkan beberapa poin kill lewat fight barusan. Ada 2 outer turret kali ini yang langsung mendadak hilang dari tubuh Alter Ego Esports nih Oji. Yes, betul banget, separah betul. Tapi lihat di arah bottom lane, Nino yang bakal sedikit kesulitan, bahkan ketemu seorang cewek dan Nino mencoba untuk melakukan clear minion, tapi I'm on Venus-nya belum dikeluarin, masih dicoba ditahan begitu saja. Dortmund Walking dan bahkan Alter Ego Esports, Nino memilih untuk mundur. Nino, kita tahu salah satu player Benedetta terbaik yang ada di MPL kali ini, bahkan mundur melawan seorang cewek. Tapi lagi-lagi 40 ada ikan pauce. Lagi nih ikan ya, heran gue demen banget. Kalian denger gak? Apa tuh? Itu ada sirine. Sirine apa? Nino. Ayo lo Papulung, KB udah, gue udah siap belum lo Papulung? Aduh gak sanggup gue. Sumpah gak sanggup gue. Kenapa gak sanggup? Kenapa bisa sampai kayak begitu? Hey kalian berdua, tapi santai-santai ya teman-teman. Ini ada jeda masalah teknis dari mungkin kedua belah tim. Kalau tadi ada Onyx, nah sekarang mungkin Alter Ego nih. Jadi santai dulu, kita biarkan, kita berikan mereka waktu, karena ada emang jatah waktu untuk mereka untuk bisa men-solve problem yang mereka dapatkan di GH masing-masing. Jadi santai-santai aja. Jadi kalau ada yang provokator yang kayak di kolom komen bilang lama-lama dislike, tolong langsung di mana job desk kalian kita keluarkan langsung. Caper. Iya. Ya. Atau enggak? Wah, pulung tua juga nggak masalah ya kan? Pulung tua. Lihat tuh, kill per game tuh, lihat kill per game tuh. Lihat kill per gamenya di mana Sally Boy-nya 6,4 Profesor. Iya, rata-ratanya. Jadi Sally Boy emang lebih tinggi untuk kill, makanya tidak kaget ketika melihat dari top kill. Sally Boy itu setengah dari season kita itu sampai dengan 100 lebih, tapi setup event Dan bakal coba diamankan begitu saja di sini, berhasil dapetin seorang Ahmad dan Sally Boy. Mereka Boy mencoba dapetin seorang Keyboy-nya, masih bertahan dengan satu buah flicker. Saat mencoba untuk mengcover, mencoba dikejar begitu saja, tapi berhasil kabur Keyboy-nya. Dan bahkan Bus langsung follow up yang cukup cepat di arah mid lane saat dengan satu buah retribution yang gak boleh birahi. Mencoba memaksa, tapi lihat dengan bulir-bulir jeruk dari Sans kali ini memukul mundur tim Alter Ego Esports 40. Yap, masih bisa bertahan sejauh ini pemain dari Alter Ego, walaupun mereka kalah banget dari dua lini yang ada di bagian atas dan juga bawah. Ini di bagian tengah juga ini akan menjadi invasi selanjutnya, harusnya akan dilakukan oleh Onyx Esports, di mana untuk Sans-nya ini free farm banget dari tadi loh. Ini kalau dari sisi network ini kayaknya Sans udah kaya banget sih, Ji. Udah bukan kaya lagi, kaya aja enggak kaya banget. Tapi kali ini lihat 21.000 gold yang dimiliki tim Onyx Esports di menit yang ke-6 itu bukanlah gold yang sedikit. I'm offended telah dikeluarkan. Downfront kick dan bahkan Nino masih coba untuk bertahan. Semua turtle yang udah ada saat ini diamankan oleh Sans Profesor KB.
Ya ini merupakan keunggulan yang berlipat ganda banget dari Onyx Esports. Jadi nggak heran snowballnya menurut aku lebih mengincar ke arah Nathan, dan makin pasti lagi karena dia adalah marksman, jadi makin mengerikan untuk team fightnya Ranger Mas. Alright, Rasi dilempar ke sana, tapi jangan sampai Rasi bakal coba diamani dengan fatalinya. Tapi lihat Rasi, one last hit, flicker terus didapatkan. Satu buah trigger dari Firebird dan bahkan Sally Boy mencoba tertangkap saat Winston terakhir save the day, tapi ternyata tidak bisa terlalu lama. Jatuh didapatkan satu menit depan sana, dan Kiboy gak bisa menyelamatkan seorang Sans di sini 40. Yap. Sementara Nino yang tadi terkena sebuah impact yang diberikan dengan energy impact dan juga curse of grow, di mana dia terstun, tapi cewek yang memberanikan diri maju ke bagian depan. Udah ada lagi satu Melvender memberanikan diri tetap ada di bagian depan dengan seluruh skill yang dia miliki. Di bagian belakang ada Pai yang mendadak langsung masuk dan juga memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan, dan dua player kali ini yang dimiliki oleh Onyx Esports langsung menghilang dengan cukup cepat. Riannya dijogetin dan Riannya masih bisa selamat sejauh ini. Masih bisa selamat, tapi para pemain dari tim Alter Ego Esports mulai mengejar dari segi goalsnya Profesor KB. Ya, bahkan perlahan-lahan ya, yang tadinya perbedaannya 4K gara-gara shutdown tadi dari Suns, apalagi dia killing spree, makanya sekarang ada perbedaan 2K gold, dan itemization-nya juga perlahan-lahan menyusul. Namun, permasalahan utamanya adalah El Nino tidak bisa mendapatkan split push. Itu yang bakal jadi PR juga untuk Alter Ego Esports, karena mereka punya Benedetta, tapi belum works untuk 8 menit kali ini, Ranger Mas. Alright, kita bakal lihat dari itemnya lagi dan lagi, dimana Nino udah punya War X dan juga Bloodlust. Di sisi lain kita lihat udah ada lifestyle cukup kencang dari seorang Ruby yang membuat dia bakal sustain lagi ketika lawan seorang El Nino, dan El Nino masih butuh dominan ice di sisi dari seorang Suns, Hunter Strike, dan juga bahkan Genius One membuat penetration bakal lebih sakit ketika melawan seorang Sally Boy yang sudah punya Radiant Armor, Profesor. Iya, apalagi Radiant Armor ini juga merupakan item yang sangat amat natural banget untuk mengcounter Nathan. Ditambah itemization yang sangat unik dari Kiboy, dia langsung membuat Immortality. Untuk Pramen Mode, ini tentu bakal jadi item yang baik, dan itu dia split push yang tidak berhasil sama sekali. Tapi lihat di sisi lain Ranger Mas, Boots-nya ini benar-benar on point banget untuk melakukan cutting minion. Makanya objektif tentu tidak akan bisa dikontes oleh Alter Ego Esports, karena mereka kehilangan banyak wave minion di sini Ranger Mas. Tapi lihat Sasha fokus menuju ke arah satu bola Lord Rasi, bakal coba dapetin Sasha apapun yang terjadi, dan ternyata retribusinya kali ini diamankan oleh seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Lagi jalan sendiri, ternyata retrinya Indomeris, dan bahkan kali ini para pemain dari tim Alter Ego Esports coba untuk mengusir tim Onyx Esports, mencoba menuju ke arah belakang, tapi ternyata pun gak kuat pada teman Dewa yang diberikan, dan bahkan cewek mencoba untuk bertahan, gak bisa dijemput. Rian, Perestre belum punya I'm open featuring Perestre berhasil menjarah seorang Ahmad, dan Ahmad ternyata berhasil ditangkap oleh seorang bot. Sedangkan Kiboy harus hilang ketika 3 player dari tim Onyx Esports hilang. Ini fight yang luar biasa, pecah 40. Wow, dengan hanya satu momen tadi di area lore mengakibatkan cukup berbalik keadaan, dan sekarang Alter Ego Esports coba lihat dari sisi networknya, mereka langsung ngebalap. Dari sisi objektifnya mereka mulai menumbangkan seluruh pertahanan dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports. Udah ada Rasi lagi, dipataling lagi, dua orang langsung terikat begitu dipati begitu aja. Sementara itu untuk sekarang Rasinya udah langsung menghilang karena tidak ada collab damage tadi cukup cepat, tapi ternyata dibalikin keadaan. Ada Esmeralda, ada Pai-nya mulai masuk, Kiboy-nya mulai menyerang ke bagian depan. Akankah injektornya berhasil karena masih digocek sejauh ini, masih bisa bertahan. Emo Pendernya baik banget, dilompatin lagi paling Star pun ini dia ada tanah kapten pun tapi dilepehin, hilang sudah jauh headnya Oji. Tapi lihat cewek di sana nggak bisa membantu kawanannya. Cewek dihadang oleh seorang Nino, dan bahkan lihat para pemain dari tim Alter Ego mengamankan 5 turret yang dimiliki. Alex Tapanebo masih coba ditahan. Boots masih menjadi pilihan, dan Boots masih coba untuk clear mid dengan cukup cepat di depan sana. Boots. Kali ini Boots tidak bisa menggendong permainan untuk tim Onyx, tapi Boots bisa menahan saja, dan bahkan real time win probability langsung menuju ke arah Alter Ego Profesor KB. Iya, ini unik banget sih, dengan satu Lord saja langsung gapnya 2000 lebih, yang artinya Alter Ego Esports hampir menyusul sekitar 4 sampai dengan 5000 gold. Dan mereka langsung leading semua objektifnya. Turret juga dirontokkan. Bahkan untuk pick off menurutku Sally Boy lebih mudah untuk mendapatkan momentum tersebut, Ranger Mas. Apalagi kalau saat di belakangnya ada Rasi, di belakangnya ada Ahmad, ini dia setup team fight-nya. Betul banget, tapi lihat Divine bakal coba dikeluarkan. Spray dari arah belakang, Ahmad Emo Pendant. Combo combro dari seorang Onyx Esports. Dapatkan Lucky Foundry, mencoba dikejar begitu saja. Dewi nggak bisa lepasin. Dapatkan Sally Boy coba bisa pasang diri bersama dengan seorang Nino, dan Sally Boy kali ini harus tumbang oleh seorang Sun. Sudah bisa dipastikan, dicari momentumnya. Ternyata Sun mencoba
tapi setidaknya Sans juga bakal menjadi salah satu buah makanan empuk untuk seorang El Nino di sini 40. Oke, Painya masih ingin lebih loh, semuanya dijogetin, tapi tadi cukup lama dari Sally Boy-nya nge-buying time, dimana dia mencoba aksi pelariannya, tapi mau nggak mau pun harus tertangkap oleh Parsha. Rasi gagal tadi dengan Fatal Link-nya, karena cukup tertahan beberapa saat, tapi itu kali ini kita lihat aja Fatal Link-nya berhasil tadi langsung mengangkat ke arah Uranusnya. Uranus masih bisa pergi, kenapa? Karena Bush punya regen SP yang sangat-sangat besar sekali, Oji. Yes. Betul, bukan sembarang betul. Dan bahkan kita bisa lihat juga dari Pai yang akan dapat satu buah pembuff dan itemnya. Silakan Profesor. Ya, Athena Shield jadi item defense yang bagus banget bagi Ahmad, tapi Dominance Ice juga sudah diamankan oleh Rasi. Sepertinya ya, menurutku tidak cukup. Ahmad harus cepat mungkin mengamankan si Halberd. Jadi nanti di late game dia bakal bisa ngerontokin boost secepat mungkin. Dan di sisi lain, El Nino dia udah punya Radiant Armor. Jadi damage dari Suns udah pasti bakal bener-bener ke deny semuanya. Walaupun ada ya di sana ada double penetration. Tapi untuk patch terbaru seperti yang kita tahu lebih bagus kalau mau main penetration itu bikin Genius One lalu bikin langsung ke arah Divine Glaive. Karena kalau misalkan bikin ke arah satu buah pistol, kayaknya menurut aku sekarang udah bakal kurang banget. Dan langsung ada satu penculikan di Kadishin Ranger, Mas. Oke, bakal coba dipasang begitu saja, tapi ternyata Ahmad tidak berhasil di-pick up dan bahkan yang dilempar Sally Boy terlalu kuat, mencoba memakan Rian tapi Purify telah dikeluarkan. Kiboy di depan sana, udah nggak ada ejector, nggak ada satu move, bakal lebih dipotong begitu saja. Rian bakal lewat ke arah Brawl terlebih dahulu sebelum dia mundur ke arah belakang, tapi Nino ambil ejector yang baik. Tapi lihat, satu buat tembakan dari seorang Sans menumbangkan para pemain tim Alpha. Satu udah hilang, Rasi tertangkap, Rasi pun down, bakal tersisa Ahmad bakal menjadi bola-bola dan warga bersama dengan para pemain dari tim Onyx Esports. Sans one by one situation berhasil di belakang Sans dan bahkan Fire membuat satu kenang-kenangan dari seorang Kiboy. Hadiah untuk sang adik yang sudah tumbang, yaitu Ahmad, Rasi dan juga Nino. Dan di sini adalah momentum untuk tim Onyx Esports mendapatkan Lord yang terhormat 40. Yap, ini dia. Dengan dua hero yang tersisa yang dimiliki oleh Alter Ego, mereka pun masih berjibaku untuk bisa mengganggu bagaimana Onyx Esports ingin mendapatkan langsung ke arah Lordnya. I'm offended dikeluarkan, Sally Boy sedikit lagi darah yang tersisa. Sementara itu udara paling sarmu tadi langsung lompat ke bagian belakang. Federer yang mulai diganggu sedikit lagi dari Sally Boy-nya. Sally Boy mundur ke bagian belakang dengan darah yang udah tidak terlihat. Dan Lordnya free banget untuk Onyx Esports. What? Yes, benar banget. Lord yang free five versus everybody. Kalian bisa betul bertahan dikasih begitu saja. I'm offended. Total bomb membuat para pemain tim Alter Ego rata kali ini. Hampir saya ditumbangi. Tapi Boots masih mau lebih lihat dengan Tyrian piringnya. Dan bahkan Nino mencoba dikejar begitu saja. Mencoba untuk bertahan. Dan lain pernah ada bahkan Dejector double kill from Boots. 404. Boots tak berhentikan. Boots menerima damage dan juga Boots memberikan damage dengan tarian piringnya Profesor KB. Wow, tim fight yang tidak henti-hentinya dari tadi baku hantam dari kedua belah tim. Dan bahkan kali ini kalau misalkan melihat dari Lord yang sudah dilepaskan begitu saja, aku bilangnya ini adalah Lord giveaway. Karena Onyx Esports tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pai, dia menumbangkan Drian di tim fight tadi. Jadi Lordnya ya udah bakal lewat begitu aja dan fokusnya bakal ke arah jungle. Kalau ngeliat dari player Gorge by Livin by Mandiri, ini emang Pai-nya sih yang bakal jadi PR. Suns udah unggul banget dengan 11.000 perbandingan sama Sally Boy, dia beda 2.000. Tapi Pai, dia tidak terhentikan dengan gold leadingnya. Karena menurutku di late game seperti ini, Pai harus benar-benar di lockdown. Tapi ketika dia di lockdown, permasalahannya adalah dia muncul terakhir. Jadi bakal berat banget bagi Onyx Esports untuk mencari di mana kehadiran dari Pai. Sementara di satu sisi, mereka juga harus aware terhadap kehadiran dari Rasi dengan Fatal Link dan juga perfect match kejutannya. Yes, benar sekali, efek terkejut sekarang ada Kiboy bakal coba ditangkap begitu saja. Fatal dikeluarkan, dilap dibuka di jalan di melepet, tapi Kiboy selamat dan bakal ditumbangi dengan adanya Ahmad di belakang. Sprinto dikeluarkan untuk memberikan perlindungan untuk para pemain di Alter Ego di front line-nya. Rasi kali ini belum punya Fatal Link, dipasang begitu saja, cewek di garis depan dan ternyata cewek yang menjadi berbahaya. 10 assist yang dia sudah miliki, tandanya 50% dari 20 poin kill diamankan Onyx disembahkan oleh seorang cewek, dipersembahkan, dan seandainya ini yang membuat mereka masih bertahan sampai saat ini, Profesor. Iya, dan aku tidak heran kalau seandainya cewek inilah yang benar-benar make play sebenarnya. Karena dari tadi ya, ini tarikan I'm Offended dan Run Wolf King-nya benar-benar langsung bisa kena 3, kena 4. Dan bahkan itu yang membubarkan formasi dari Alter Ego Esports, Mas. Oke, bakal coba dipasang begitu saja, cewek masih coba bertahan, tapi ternyata dilahap Sally Boy dari Kobe. Sans mencoba untuk membantu, tapi ini akan menjadi bencana untuk Sans. Karena Nino mencoba untuk menuju ke arah belakang, mencoba untuk bertahan, cewek gak bisa tahan, tapi lihat Nino, Kiboy, Alex Covan Flow, ada satu buah jalan matching, dan bahkan damage terlalu sakit dari seorang Sans. Gak bisa ditahan, gak bisa dibendung, karena Fli harus down, dan bahkan Ahmad dengan
Yap. Ini mulai dikejar bisa-bisa Seliboynya seorang diri langsung dihajar begitu aja. Fatalik ya. Disambut langsung dengan Shumasin yang memberikan damage begitu besarnya. Dua player dimiliki oleh Onyx Esports langsung kehilangan begitu cepat. Ada backup di bagian luar tapi damage-nya tidak sampai. Ini dia ketemu mantan siang malam pantang pulang sebelum baku hantam. Itulah yang terjadi dari tadi Oji dan juga Profesor. Oke, Ya, aku melihat bagaimana bagaimana dari gerakan dan setupnya. Aku bisa bilang kedua belah tim ini punya keuntungan dan kelemahan di waktu yang bersamaan, karena Ahmad ini walaupun dia udah ditumbangkan 4 kali, tapi untuk di late game seperti ini Ahmad seolah-olah jadi satu tulang punggung bagi Alter Ego Esports, karena balik lagi damage per secondnya cuma dari dia, dan di late game untuk damage per second dibandingkan dengan Suns yang dari tadi dia benar-benar di zoning out. Jadi menurut aku bakal berat banget bagi Suns untuk mengincar ke arah seorang Ahmadnya. Lihat bagaimana formasinya ya. Oke, kalau Celibu pasti bakal connect, formasinya bakal kena. Tapi balik lagi, kalau misalkan dia keluar dari posisi yang seharusnya sewajarnya, Rasi bakal nangkep. Ini yang benar-benar jadi main games bagi Onyx Esports juga. Mereka mau maju, mereka bakal ketahuan posisinya. Dan kalau ketahuan, otomatis fataling wacot Ranger Mas. Oke, betul banget. Mereka walaupun Profesor bilang ini main game, sekarang mereka lagi main game sekarang, Profesor. Lagi MIND, pemikiran. Iya. Oke, bilang dong kalau gitu ya. Oke, benar. Ternyata di sini Rasi membuka vision begitu saja, amat mencolek dan retribusi masih di bawah seorang Seliboy. Seliboy tidak boleh dizoning out seperti tadi lagi. Feder Estrik udah gak ada tandanya. Tim Alter Ego sudah memberikan informasi, gak ada ulti dari Drian. Bakal coba dipaksa, Suns berikan depan. Kita bakal lihat retribution siapa yang bakal coba diamankan, tapi ternyata Suns masih juga aman posisinya dan tidak bisa terlihat. Cewek di depan sana fatal, wajah dan ternyata satu bawah Winter Stranger mencoba menyelamatkan seorang Suns. Suns coba bertahan, satu poin diamankan, Seliboynya tumbang, Lordnya ke reset dan bahkan di sini dari aman yang dikejar oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Udah ada Alex Vandenblom, timnya tidak terlihat, terlalu sakit, 3 versus 2 dan bahkan dibalikan keadaannya 2 versus 2 kali ini Onyx Esports yang bakal memenangkan pertandingan karena Nino harus pulang. El Nino gak bisa bertahan, Kak Ramli pun sudah dipanggil oleh sang kekasih menuju harus ke base-nya kembali 40. Waduh. Di saat tadi peperangannya pecah, darah yang semuanya banyak mendadak sama-sama sedikit, mendadak bergantian. Mereka kehilangan masing-masing player. Purple buff kali ini antara Benedetta dan juga Uranus. Alex Vandenblom dikeluarkan, siapa yang akan mendapatkan ke arah purple buffnya? Tapi ternyata untuk kali ini Uranus lah atau Boots yang mengamankan langsung ke arah purple buffnya. Ada cewek masuk lagi ingin memberikan gangguannya. Ada Don Rawok yang langsung dikeluarkan begitu aja. Akankah dengan satu Imo Pendant dikeluarkan? Tapi ternyata tidak, karena ceweknya masih menahan, masih melihat dari kejauhan. Tapi Imo Pendant-nya kali ini pun masih gagal. Masih gagal dan berhasil didapatkan oleh Esmeralda. Item silakan Profesor. Iya, dan aku melihat ini adalah satu item yang paling bagus juga bagi Esmeralda. Holy Crystal ditambah dengan satu buah Feather of Heaven. Jadi untuk menumbangkan Pai bakal jadi PR banget, dan dia juga nggak bisa nge-deal damage semaksimal mungkin karena ada Oracle. Ditambah dengan satu buah Dominance Ice, jadi armornya juga bakal nahan banget di depan dan membuat teman-teman dari Onyx Esports seperti cewek bakal minim dari life drain-nya kali ini. Wow, tapi lihat Suns bakal coba dipaksa ditimpa di sana, tapi lihat super positionnya masih bisa menyelamatkan interference dan bahkan Nino mencoba menuju ke arah seorang Suns. Satu hit, execute Israel, execute menumbangkan seorang Suns. Ini tanda jalur terbuka bebas, bahkan cewek akan menjadi pilihan kedua, menjadi bulan-bulan dan warga dan diinjak begitu saja dengan dinosaurus kecil. Masih coba bertahan, Imo Pendant dan bahkan aman menembakkan dengan satu buah misikannya. Terpepet dan terpepet dan hilang cewek di arah bottom lane 40. Tersisa 3 player aja dari Onyx. Sementara itu untuk player dimiliki oleh Alter Ego, mereka masih lengkap berlima. Bootsnya mencoba untuk tas-tas tepat berada di depan dari player Alter Ego. Impor udah ada ejector langsung aja melempar ke bagian luar. Feather Ice Rifle kali ini guna untuk membuat perimeter agar pemain dari Alter Ego tidak bisa masuk ke dalam base yang mereka miliki. Tapi Bootsnya terus memberikan badannya mengusir mundur. Ada sebuah tembakan tadi yang dikeluarkan oleh Aman, dikejar lagi dengan Ionic Ice yang dimiliki. Masih bisa bertahan karena Bootsnya masih punya setengah darah lagi, Oji. Yes, ini kayaknya bakal jadi luar untuk para pemain dari tim Alter Ego. Rasi udah standby untuk position. Rasi punya fataling. Seliboy dan Merkel Boy juga dikasih depan dan Boots bakal mengganggu pergerakan dari seorang Seliboy dan Kak Ramli di sini menjaga perimeter dan sudah bisa dipastikan Lord di tangan Seliboy dan Merkel Boy. Team fight di menit ke-21 ini bakal lebih keras banget dan langsung ada Fredo dikeluarkan. Purify memberikan seorang Boots, tapi ternyata lihat pelurunya masih bisa ditangkis dengan satu buah armor robot dan diberikan seorang Boots kali ini. 40.
Boots kuat banget loh, sampai sekarang 409 itulah KDA yang dia punya loh Ji. Tengah ada yang bisa benar-benar menumbangkan dirinya loh, wow. Ya, tapi jangan lupa kalau seandainya ini kita melihat tadi itemization dari seorang Esmeralda-nya Pai, dia udah punya dominance ice, jadi mereka belum baku hantam lagi, dan ini adalah momentum, moment of truth. Apakah Boots mampu untuk membendung semua gempuran Alter Ego Esports ditambah dengan Lord, apalagi ini adalah Lord yang ketiga, tentu bakal langsung nabrak inhibitor turretnya, Ranger Mas. Alright, begitu saja dengan Lord yang melenggang bebas, tak tertahankan. Cewek di garis depan, dia percaya diri karena lihat lifestyle yang dimiliki cukup banyak dan bahkan dilempar injektor ke arah depan, dilempar kembali dan Fatali kali ini belum ada, Rasi pun harus hampir saja down. Fatalinya tidak berguna dan bakal berhasil meninggalkan seorang Lord dengan cepat, langsung ditumbangkan begitu saja. Super Minion masih bergerak 3 lane yang berbeda dan kali ini Lord yang sudah di enhance di menit yang ke-19 pun tak bisa menembus ke arah pasukan dari tim Onyx Esports, Profesor. Ya, inilah dia yang tadi aku maksudkan, defense yang sangat amat kuat dan solid dari Onyx Esports, karena mereka hanya kalah kalau misalkan ke pick off 1 per 1. Dan kalau misalkan untuk ngomongin soal defense, mau nggak mau kalau Boots sendirian nanti yang tersisa, dia juga bakal bisa kemakan. PR lagi bagi Alter Ego Esports, gimana caranya menangkap Suns, seolah-olah menangkap tadi di momentum untuk setup Lord yang ketiga, karena itu adalah momentum dimana Rasi benar-benar on point banget dengan Fatalingnya, dan bahkan dengan 8 kali tumbang, menurut aku Rasi benar-benar sangat bijak untuk melakukan setupnya, Ranger Mas. Oke, bakal coba teamfight dan satu buah Rasi dengan si Immortalnya sudah hilang. Ini Onyx sebelum coba membalikan kanan. Langsung ada Kiboy di depan sana, Selboy mencoba dilempar tapi ternyata ada satu buah detonator. Welcome to my channel. Dan Kiboy mencoba bertahan. Apa benar dari keluarga? Karafli menuju ke arah Sans. Sans bakal coba ditembak begitu saja. Super posisi dari Sans memang benar-benar super posisi, tapi Nino is coming. Nino terus ke arah backline. Naim Rom dikeluarkan dan Nino Alex pada belum bahkan harus mundur ke arah belakang. Teamfight yang tak habis-habis dan split push dilakukan oleh Esmeralda di arah top lane, mencoba untuk meng-cutting minion. Pai terlihat akan cukup jelas. Sans bakal coba untuk menuju ke arah Pai. Langsung ada flicker ke arah belakang. Kiboy dan Jelly Boy mencoba untuk menjemput ke arah Rafli. 2 versus everybody. Pai mencoba untuk bertahan, tapi lihat 2 versus 4 ini bukan hal yang baik dan bahkan Pai harus down. Jelly Boy mencoba untuk menahan, memakan seorang Sans. Sans mencoba untuk bertahan, asal membol didapatkan oleh seorang Uranus, tapi ternyata DTD Uranus yang still kuat. Final strike from Dria. Sans masih bertahan, Mamolo. Masih bertahan dan sekarang ada 4 player yang dimiliki oleh Alter Ego udah langsung menghilang, sementara Sasha tertangkap basah. Engkau mau pergi kemana? Saat berhasil langsung didapatkan oleh Ahmad. Ahmad melenggang dengan begitu cantiknya dia pulang setelah berhasil langsung mendapatkan salah satu player yang sangat-sangat disekanin ataupun sangat membahayakan di dalam Onyx Esports. 2 player ini pun dengan langsung pulang begitu aja. Dengan movement speed yang bertambah, mereka masuk lagi ke dalam base turret-nya di Profesor. Iya, mereka benar-benar langsung memakan semua source yang ada, bahkan ini adalah menit 20 ke atas, artinya ini udah benar-benar super duper late game banget untuk 1 kali respawnnya, Ranger Mas. Oke, benar banget, tapi kita lihat tadi terdengar ada suara naik sepertinya, tapi ternyata para pemain dari tim Onyx bakal coba untuk melakukan satu tarikan I'm Open dan tidak berhasil. Rasi menuju ke arah belakang, tapi ternyata Rasi mencoba mengarah seorang Rian cover yang cepat. Pada Esther lumayan sakit, lihat kotoknya dikeluarkan oleh seorang Rian, dia punya wings by wings dan putus langsung mengcover. Rian is coming, Purify masih dimiliki, Fatali belum dikeluarkan, masih coba bertahan dan Winter Transition hanya untuk mendelay begitu saja. Rasi bahkan flicker harus dikeluarkan ke arah belakang. I'm Open dan dikeluarkan, Amam jadi pilihan, Boots di sana, Rasi menuju ke arah Rian gak punya mana dan Fatali dengan satu Purify, Rian gak bisa bertahan, killing spree didapatkan, Amam still survive dan bahkan jatuh. Seorang Boots, tidak ada lagi tembok dan turret yang berjalan kali ini membuat Alter Ego bebas mendapatkan Lord-nya yang ketiga. Ini bencana, Papulus. Ini mereka kayaknya nggak mau lagi ke arah Lord-nya loh. Mereka langsung mau nyerang ke bagian depan. Web mininya akan segera langsung dihilangkan begitu aja. Lektopan belum ataupun tadi sebelumnya udah ada Detonator Welcome yang langsung dikeluarkan aja, masih belum bisa untuk memberikan aksi penelanan terhadap beberapa player yang dimiliki oleh Onyx Esports. Mereka maju ke bagian depan, udah ada satu artileri yang sudah dikeluarkan. Lektopan belum mengejar ke bagian belakang, saatnya masih bisa bertahan sejauh ini karena dilompatin, karena satu paling Star pun masih bisa kabur dengan tertarik dan bisa lain ditembakin lagi oleh Abatnya. Masih bisa selamat, beberapa player dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports. Rejectornya juga berhasil kali ini mendapatkan langsung ke arah Rubinya, menyisakan 2 orang aja nih akan menang menjadi milik Alter Ego, tapi ternyata tidak, masih bisa ditahan Oji. Oh my god, lihat Sasha fokus ke arah base-nya. Nino gak peduli apapun yang terjadi. Alex Taman dan
Kiboy seorang diri dan ini bencana. Onyx Esports diamankan game yang pertama oleh Alter Ego 40. Yes, jangan lupa like, komen, dan subscribe.